Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Pada kesempatan kali ini, channel Musyafir Desa akan berbagi tentang golongan orang yang sholat namun malah masuk neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat adalah hal wajib tapi juga menjadi salah satu faktor dalam penimbangan amalan. Apakah orang-orang akan masuk neraka atau bahkan masuk surga? Tahukah kamu, sholat adalah hal pertama yang akan dihisap atau ditimbang di hari akhir nanti. Dan ternyata rajin melaksanakannya bukan jaminan. Sebuah hadis riwayat Tirmizi disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pertama kali yang dihisap, ditanya dan diminta pertanggungjawaban dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah ia, dan bila mana sholatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Meskipun sangat penting, tapi ternyata masih ada saja orang yang menganggap remeh sholat dan bahkan tidak melaksanakannya. Bahkan sebagian orang mungkin tetap melakukan sholat namun terpaksa karena menganggapnya rutinitas. Hal-hal seperti inilah yang membuat orang-orang rajin sholat tapi bisa masuk neraka. Untuk yang pertama, yakni sholat tapi suka berdusta. Dusta atau bohong adalah salah satu dosa besar yang akan mendapatkan balasan siksa di akhirat kelak. Namun, tampaknya di dalam kehidupan masyarakat sekarang ini, berbohong sudah menjadi hal yang umum. Padahal sekecil apapun kebohongan, tetap saja itu adalah perbuatan yang menimbulkan dosa besar. Maka dari itu, meskipun seseorang rajin beribadah dan sholat, namun suka berbohong, maka ibadahnya akan sia-sia. Kebohongan atau dusta akan menghapus amalan-amalan. Lalu, jika seseorang tersebut mati dalam keadaan belum bertaubat kepada Allah, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Di dalam Al-Quran, surat An-Nahl, ayat 105, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Mungkin kalian sudah tahu bahwa bohong adalah salah satu ciri dari orang munafik. Maka dari itu disarankan untuk menjauhi tindakan dusta tersebut. Untuk yang kedua, sholat tapi minum minuman keras. Minuman keras adalah segala jenis minuman yang memabukkan. Sebagian orang muslim mungkin masih ada yang melakukannya. Nah, inilah salah satu yang merusak sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata bahwa minuman keras adalah induk dari segala macam kejahatan. Maka dari itu, beliau melarang orang-orang untuk mendekati apalagi meminumnya. Minuman keras atau khamar haram hukumnya jika diminum oleh umat muslim. Dan jika itu sudah dilakukan, maka disarankan untuk bertaubat dan memperbaiki sholatnya. Untuk yang ketiga, sholat tapi percaya dukun. Dukun diketahui adalah seorang yang bisa mengerti perkara gaib dan hal-hal yang tersembunyi. Dan orang-orang sholat namun mempercayai termasuk golongan yang akan masuk neraka. Hadis riwayat Imam Muslim pernah menjelaskan bahwa orang yang mempercayai dukun, sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Percaya dengan dukun juga dikategorikan sebagai orang-orang yang berdosa besar, karena hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui segala sesuatu. Satu lagi, bahwa percaya pada dukun dan benda pusaka adalah tindakan musyrik, karena dukun adalah orang yang bersekutu dengan setan. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun, kemudian ia membenarkan apa yang dikatakannya itu, maka
Sesungguhnya ia telah ingkar terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk yang keempat, sholat tapi suka bergunjing. Salah satu yang bisa memasukkan orang ke dalam neraka adalah bergunjing, yakni membicarakan kejelekan orang lain. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, yakni kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lainnya. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Untuk yang kelima, sholat tapi mengabaikan anak yatim. Orang yang sholat tapi mengabaikan anak yatim adalah termasuk golongan orang yang mendustakan agama dan bisa masuk neraka. Dijelaskan pula dalam Al-Quran kisah Al-Ma'un bahwa orang yang sholat namun tidak menolong orang miskin, mengabaikan anak yatim, dan tidak mau menolong sesama adalah termasuk orang yang celaka. Itulah 5 golongan orang yang rajin sholat namun bisa masuk neraka. Namun ingatlah bahwa yang sholat saja bisa masuk neraka, bagaimana dengan yang tidak sholat? Perbanyaklah amal soleh dan perbaiki sholat Anda. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.